Sebagian mengatakan bahwa yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Itu kalau bahasa orang mantek, tiap-tiap berkah itu tambah, tapi tidak tiap-tiap tambah berkah. Orang-orang yang lembut hatinya, yang dibikin lembut sama Allah hatinya, dia akan menerima fayaqbalul mawa'idha, maka ia akan menerima nasihat. Kadang ada orang dinasehatin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, lewat doang. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina ra'imi qalbun qasi. Maka orang yang paling jauh dari Tuhannya yakni orang yang keras hatinya. Tidak ada orang yang tambah hartanya bukan malah tambah rajin ngajinya, bukan malah tambah rajin sholatnya, tapi malah tambah males. Sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabuli tamam kulli suwa ma'mun. Wa ila hadrati Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram wa syai'ulillahi la'mul Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bil fathi ya fata'ajjil taqarrubana wa bil ilmi nawwir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal maqalatul rabi'atu qala Utsman radhiyallahu anhu. Maqalah yang keempat, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man hafidha shalawatil khamsa li waqtiha. Siapa orang yang menjaga salat yang 5 waktu pada waktunya, wa dawama 'alaiha, dan mendawamkan atasnya, ay ala muhafadhati sholawati, yakni atas menjaga salat yang 5 waktu itu, akramahullahu bitis'i karamatin, maka Allah akan memuliakan ia dengan 9 kemuliaan. Orang yang senantiasa menjaga salatnya yang 5 waktu, dilaksanakan pada waktunya, dan ia dawam itu, maka Allah akan memberikan kemuliaan 9 kemuliaan. Awaluha, yang pertama, yuhibbuhullahu ayyakhussuhu bil qurbati wal ahwalil aliyah. Yang pertama akan dicintai oleh Allah, diistimewakan oleh Allah dengan kedekatan dan
ahwalil aliyah, keadaan-keadaan yang tinggi derajatnya, perangai yang tinggi nilainya. Jadi yang pertama bakal dicintai oleh Allah dengan kedekatannya. Allah dekat sama dia. Dalam artian apa? Ketika Allah udah dekat, apa yang menjadi hajat dia bakal dikasih sama Allah. Bil qurbah. Ketika dekat, udah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ahwalil aliyah, dan Allah akan gerakan segala badannya, anggota badannya itu pada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang baik. Ini badan kita digerakkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan jadi enteng buat ibadah yang lain, hati jadi lembut. Pantas kalau ada bahasa hadis Rasul, hal pertama yang dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat pada seorang hamba yaitu sholat. Kalau baik sholat, baik seluruh amal. Kalau buruk sholat, buruk juga amal yang lain. Karena dampak di orang yang menjaga sholat dekat sama Allah, dampak di orang yang menjaga sholatnya dikasih anugerah sama Allah, kelakuannya jadi baik, akhlaknya mulia. Jadi melahirkan daripada kebaikan-kebaikan yang lain. Karena kebaikan itu seyogianya adalah bisa mengundang rahmat. Rahmat turun kepada diri kita, muncul lagi kebaikan yang lebih besar. Dan begitu seterusnya. Kalau kita bisa menjaga sholat kita yang 5 waktu, dawam atas kita menjaga yang 5 waktu itu. Wa yakunu badanuhu sahihan ay bila uyubin. Dan yang kedua adalah badannya itu dikasih sehat sama Allah bila uyubin, tanpa cacat sedikit pun. Orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, Allah bikin badannya sehat. Masuk akal juga, karena sholat itu terdiri daripada gerakan-gerakan, dan gerakannya itu punya nilai, punya manfaat. Ketika kita ruku, darah mengalir ke bawah. Terus ketika kita sujud begitu pula, mengalir tuh ke otak kita, ke seluruh badan kita. Gerakan-gerakannya itu punya banyak manfaat, yang melahirkan apa? Badan jadi sehat. Ya kan? Orang yang jarang gerak ketahuan badannya kenyi. Tahu kenyi? Gampang sakit, tepok. Iya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Iya. Siapa? Jangan disebut namanya. Kasihan ubahnya ntar nggak enak. Oh nggak ada. Tuh. Jadi gitu. Orang yang senantiasa menjaga sholat dibikin yang kedua badannya sehat. Kalau badan udah sehat kan apa aja enak. Makan enak gak? Udah sih makanannya enak. Lagi enak? Enak makan. Nambah gak kira-kira? Nikmat kalau badan udah sehat mah. Itu yang kedua, dibikin badannya sehat oleh Allah. Yang ketiga, orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu pada waktunya dan mendawamkan itu, wa tahrisuul malaikatu, dijaga oleh malaikat.
minal balaya allati lam tubram, dari bala-bala yang bukan mubrom. Tuh. Apa sih bala mubrom? Bala itu bahasanya sering dipakai dengan bahasa takdir. Takdir itu ada dua, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Kalau takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa dirubah dengan doa misalnya, dengan sedekah misalnya, dengan silaturahim, itu mu'allaq disebutnya. Ada takdir yang mubrom, yang nggak bisa dirubah lagi. Ya, contohnya pernah kejadian ada sahabat dikasih salawat sama Nabi, namanya salawat mubrom. Kata Nabi, wahai sahabat, apakah engkau ingin aku beri satu salawat yang dengan salawat itu wasilahnya Allah akan hindarkan engkau dari sesuatu yang tidak mengenakan dirimu. Ya, takdir yang pahit. Dan itu nggak bisa dimungkiri. Kena, pasti kena. Cuman dikasih keringanan sama Allah. Dibaca lah. Dikasih sama Nabi kepada sahabat, diamalin. Beliau satu saat lewat, ini sahabat, di satu perbukitan. Tiba-tiba gelap saat itu. Pas gelap, nggak begitu lama, ini sahabat mendapati bahwa di pundaknya banyak debu. Ada apa ini? Ternyata takdir yang kena kepada dia itu takdir mubrom, bahwa batu bakal kena apa? Kena ke badan dia. Tapi dengan wasilah daripada salawat mubrom itu, Allah rubah tuh batu yang tadinya padat jadi debu. Jadi gitu. Itu nggak bisa terelakkan, nggak bisa dirubah. Cuman diringanin nama Allah. Diringaninnya apa? Diringaninnya yang tadi mesti kena batu gede, tapi batu itu dirubah oleh Allah jadi debu. Itu juga sebenarnya. Itu takdir mubrom. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq misal kita dalam takdir Allah itu, dalam rencana Allah, kodoknya besok meninggal. Tapi malamnya dia silaturahim ke rumah saudara. Nah, dengan wasilah daripada silaturahim itu, yang mestinya besok meninggal dipanjangin umurnya sama Allah. Ya, man ahabba ayyub sotalahu, man ahabba ayyub satolahu rizquhu wa yunsha'a fi athari falyasil rahimah, atau kama qala Rasulullah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya oleh Allah, hendaklah ia bersilaturahim. Maka keberkahan daripada silaturahim itu bikin panjang umur kita. Ya, artian mungkin boleh jadi besok kita meninggal dunia, tetapi karena keberkahan silaturahim, Allah panjangin umur kita. Jadi nomor 3 ini dijaga sama malaikat daripada bala-bala allati lam tubrom, yang mana itu bukanlah sesuatu yang mubrom, yang tidak bisa dirubah lagi. Artinya masih bisa dirubah. Dijaga tuh sama malaikat orang-orang yang senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu pada waktunya. Udah berapa tuh? Yang keempat, wa tanzilul barakatu, turun keberkahan. Al khairul kasiru, yakni kebaikan yang banyak. Fi darihi, di rumahnya. Orang yang senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu itu bakal turun keberkahan ke dalam rumahnya.
banyak kebaikan-kebaikan bisa dia dapat. Berkah itu apa? Al khairul kasir di sini. Ulama sebagian mengatakan bahwa yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Itu kalau bahasa orang Mandek, tiap-tiap berkah itu tambah, tapi tidak tiap-tiap tambah berkah. Sekali lagi, tiap-tiap berkah itu tambah, tapi tidak setiap tambah itu berkah. Tidak ada orang yang tambah hartanya bukan malah tambah rajin ngajinya, bukan malah tambah rajin sholatnya, tapi malah tambah males. Itu tambah, tapi belum tentu berkah. Tapi setiap berkah pasti tambah. Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Kalau hari demi hari kita jadi tambah-tambah kebaikan kita, berarti hidup kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, tambah-tambah kebaikan hari ini misalnya. Kebaikan dia apa? Oh iya, beresin sendal. Orang yang pada pulang jadi nggak repot lagi, sebab sendalnya udah pada parkir. Besok, oh iya, besok tambah lagi kebaikannya. Selain beresin sendal, apa? Bikinin susu buat Ustad. Oh, Masya Allah. Jadi itu keberkahan, tambah-tambah kebaikan. Iya. Oh iya, tambah-tambah berkah lagi. Kenapa? Kalau kemarin nyari-nyari susu nggak ada, udah tambah kebaikan apa? Jangan nyari yang kagak ada, yang ada aja. Itu kebaikan juga tuh. Itu kebaikan tuh. Terus apa lagi? Iya, tambah lagi kebaikannya. Waduh. Iya, kemarin mah udah 3 kebaikan, 2 kebaikan. Sekarang nambah lagi. Apa nambahnya? Oh, habis ngaji gulung karpet. Kebaikan juga tuh. Kayak gitu, nambah-nambah kebaikan. Artinya berkah. Kudu nambah. Kita minta sama Allah dikasih keberkahan. Makanya datang bulan Rajab ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Tuh. Jadi nomor keempat, turun yang namanya keberkahan di rumahnya. Yang kelima, kemuliaan yang lokasi buat orang yang menjaga sholat 5 waktunya, wa yadharu ala wajhihi simas sholihin. Allah tampakkan di wajahnya itu tanda-tanda orang yang soleh. Gimana sih tandanya orang yang soleh? Wajah nggak seberapa, tapi kayak orang betah aja deket sama dia. Wajah nggak ganteng-ganteng amat, tapi kok kalau deket sama dia enak gitu bawaannya. Selalu pengen berbuat baik. Itu orang soleh tuh begitu. Ngeliat wajahnya nggak pakai bedak, tapi kelihatan bercahaya. Itu orang-orang yang soleh, orang yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah, juga hak hamba-hamba Allah. Itu orang-orang yang soleh. Yang keenam, wa yulayyinullahu qalbah. Allah bikin lembut hatinya. Tanda lembut hati, gampang dinasehatin, nerima kalau dinasehatin.
Tuh orang lembut hatinya begitu. Ngelihat siapa yang nasihatin, biar kata dia orang biasa, tapi yang dia pikirin bukan siapa yang memberi nasihat, tapi apa nasihatnya. Makanya dikatakan di dalam keterangan hadis, undur makila wala tandur man qala. Pikirin apa yang dikatakan, jangan dipikirin siapa yang berkata. Azas manfaat yang dipakai. Kalau yang keluar dari bujur ayam telur, manfaat kira-kira ambil jangan. Ini apa ini? Oh, iya. Berkah. Jadi beliau ini lagi belajar ngumpet di tempat yang terang soalnya. Iya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita doain tambah berkah hidupnya, tambah berkah rezekinya, tambah juga banyak anaknya. Iya, kalaupun memang dibelok ke situ boleh nggak sih? Boleh ya, nggak apa-apa. Itu. Ya, iya. Kalau orang laki punya bini 4 wajar nggak? Wajar. Yang nggak wajar kalau perempuan punya 4 laki. Gitu. Ya pantasnya kan begitu. 1 teko 4 gelas, bukan 1 gelas 4 teko. Iya. Itu kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang lembut hatinya, yang dibikin lembut sama Allah hatinya, Masya Allah, dia akan menerima fayaqbalul mawa'idha, maka ia akan menerima nasihat. Kadang ada orang dinasehatin, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, lewat doang. Itu masih mending masuk. Ada orang masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kagak masuk-masuk aja. Iya, bahasa kasarnya, siapa lu nasihatin gua? Anak baru gede kemarin sore belum berani nasihatin gua. Ini tanda hati udah mulai keras. La inna ab'ada qulubin nasi min rabbina ra'imi qalbun qasi. Maka orang yang paling jauh dari Tuhannya yakni orang yang keras hatinya. Maka kita berharap mudah-mudahan dawam kita sholat 5 waktu membuat senantiasa hati jadi lembut, menerima nasihat dari siapa saja. Itu nomor keberapa? Ke-6. Yang ke-7, wa yamurru ala sirati kal barqil lami. Ia nanti di akhirat akan melewati sirat itu seperti kilat, kalbarki, kilap alami yang mengkilat. Iya, udah si kilat yang mengkilat, ail mudi yang menerangi. Iya, kilat yang nyamber. Di saat nanti manusia pada khawatir, pada bingung, ini orang yang sholat 5 waktu, dia jaga sholat 5 waktunya, ngelewatin sirat itu seperti kilat, cepat sekali. Ada orang yang kepleset lewatin sirat, nyemplung masuk ke dalam neraka. Rupa-rupa nanti bagaimana amal perbuatannya. Ya, maka kita sering doa kalau lagi cuci kaki kita waktu wudu, Allahumma sabbit qadami alas sirat. Ya Allah, tetepin kaki saya di atas sirat supaya nggak tergelincir, nggak kepleset masuk ke dalam neraka. Ampun paralun, amit-amit jangan sampai dah kita rasain neraka. Barang cuma 5 menit, barang cuma 1 menit aja jangan. Iya, maka minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala begitu.
sekiranya ada dosa yang bikin sebab kita masuk dalam neraka, cepat-cepat sambar di dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pantas gambaran yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila seseorang di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, 5 kali dia sholat, bukankah akan bersih badannya? Begitu pula orang yang berbuat dosa, mungkin 5 kali dia sholat, 5 kali dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan dirinya dari dosa-dosa. Dosa yang kecil ketika saat dia berwudu, berguguran dosa-dosa itu. Al-Imam Abu Hanifah itu di dalam kitab Mizanul Kubra diceritakan beliau itu dikasih lihat oleh Allah ketika orang berwudu, berjatuhan itu dosa-dosa dari wajahnya. Dosa-dosa kecil itu ya, yang suka lihat sesuatu yang jorok, yang tidak bagus, wudu, berguguran tuh, berguguran. Tangannya dibasuh, ya. Yang kadang-kadang suka pegang sabun lama di kamar mandi, awas, jangan sampai itu sabun yang mesti habis 2 minggu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, basuh pakai air wudu, berjatuhan tuh dosa-dosanya. Makanya kalau kita misalnya habis mengucapkan sesuatu yang nggak sopan, yang berbau maksiat, itu dianjurkan walaupun kita masih punya wudu, wudu lagi. Ya, untuk apa? Harapannya semoga dengan kebaikan dari wudu itu Allah hapuskan, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Nomor berapa tuh? Ke-7 tadi. Sekarang ke-8 ya. Yang ke-8, wa yunjihillahu minan nari. Allah selamatkan dari api neraka, ainari jahannam, yakni daripada neraka jahannam. Diselamatin nama Allah dari api neraka jahannam. Apalagi kalau kita ngikutin bagaimana kata Rasul, siapa orang yang menyaksikan imam 40 hari, maka dicatatkan bagi dia 2 kebebasan, kata Nabi. Kita sholat Allahu Akbar, ya, imam ngucapin takbiratul ihram, langsung Allahu Akbar. Itu kita kerjain 40 hari, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 1 sampai 40 hari. Allah catatkan bagi dia terbebas dari 2 perkara. 1, bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas dari sifat kemunafikan. Kalau antum amalin tuh, ya, Masya Allah, dibebasin kita dari siksa api neraka. Jalannya bagaimana? Rupa-rupa. Yang tadinya pengen bikin dosa, jadi nggak jadi, dibatalin. Yang tadinya pengen ngintip, di cancel, ya. Yang tadinya pengen ngambil sendal orang, diurungkan niatnya. Yang tadinya pengen berzina, sadar langsung. Itu cara Allah ingin menghindarkan seseorang daripada jilatan api neraka tuh kayak gitu. Maka pantas ada bahasa inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ketika udah benar tuh dicegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. Yang ke-9, wa yunziluhullahu fil jannati
fi jiwaril ladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah tempatkan dia nanti di surga bertetangga dengan para wali. Sifatan para wali gimana? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kekasih Allah itu tidak takut ia menghadapi masa depan, tidak sedih dengan apa yang sudah terjadi, karena yakin bahwa setiap kejadian pasti syarat hikmah dan manfaat. Tidak ia khawatir dengan apa yang akan terjadi, sebab apa yang akan terjadi, terjadilah. Tidak ada satu kekuatan yang bisa merubah. Ketika itu benar takdir mubrom. Dia yakin dan percaya dibuka semua rahasia-rahasia kejadian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenang menghadapi apapun yang terjadi. Dikasih senang, ya gue syukur. Dikasih susah, ya gue sabar. Dua-duanya jadi kebaikan. Kan pantas orang-orang seperti ini la khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim wala hum yahzanun, tidak pula merasa sedih dengan apapun yang terjadi pada dirinya. Karena sontak orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang mencintai Allah, dibuka hati dan pikirannya, seraya sontak lisan bicara, hati mengakui, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha suci Engkau, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Maha suci Engkau, maka selamatkan kami dari siksa api neraka. Jadi nggak ada keluhan di dalam hatinya buat orang-orang yang mencintai Allah. Karena apa? Dia bisa dicintai oleh Allah, bisa benar mencintai Allah. Syaratnya itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman, yang ia buktikan keimanannya dengan ketakwaan. Yang takwanya bukan cuma sehari dua hari, tapi dawam ala takwa, senantiasa dia bertakwa. Mau susah takwa, mau senang juga takwa, mau miskin takwa, mau kaya juga tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya mereka dicintai oleh Allah, jadi kekasih Allah. Orang yang menjaga salat 5 waktu pada waktunya, ia nanti di surga bertetangga dengan para wali-wali Allah, para aulia Allah yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya buat diri kita untuk bisa senantiasa menjaga salat yang 5 waktu, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan, tempat yang mulia di sisi Allah dari dunia sampai akhirat. Tuh, makanya harapan kita seperti itu. Ketika kita menyadari, bahkan dibuka oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu 9 kemuliaan yang Allah berikan buat orang yang menjaga salat 5 waktu pada waktunya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk muhafizina ala salawatil khamsi, orang-orang yang menjaga salat yang 5 waktu. Itu baru salat yang 5 waktu. Apalagi kalau kita lengkapi dengan salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sebagaimana dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segitu dulu dah ya. Ada Pak Ade enggak? Enggak ada. Enggak ada. Al-Fatihah.